Nah, kemudian sementara ini untuk di Boso Finansial ini kita stop dulu. Kita akan melakukan evaluasi mendasar. Inspeksi sudah dilakukan, misalnya ada keinginan meningkatkan aspek higienis di satuan pelayanannya, meskipun kita sudah lihat bahwa itu salah satu kantin yang paling bagus lah di Bogor ya, yang dimiliki oleh sekolah, tetap harus dinaikkan kelasnya dengan mengikuti standar badan gizi. Kemudian kita akan lihat seberapa lama itu akan bisa dipenuhi, dan selama itu masih belum terpenuhi, mesti kita akan hentikan sementara sampai akhirnya bisa yakin bahwa nanti kalau jalan lagi itu bisa berjalan lebih baik. Kalau untuk kompensasi untuk korbannya sendiri ada nggak sih Pak dari BGN Pak untuk korban-korbannya gitu Pak yang kena keracunan itu? Ya, untuk sementara ini kan kita handle pemerintah yang menghandle terkait biaya pengobatannya. Secara personal sih sudah dilakukan, cuma saya tidak enak lah mengungkapkan. Jadi ada beberapa pasien yang kita datangi, kemudian ya bukan dari BGN lah, sementara ini dari personal ya, dari personal, karena kita sedang mencari mekanisme bagaimana kompensasi untuk hal-hal yang seperti ini, karena tidak pernah terpikirkan, karena kami kan tidak menginginkan yang terjadi atau yang kita yang mau kejadian, tapi secara personal kita sudah lakukan. Contoh misalnya seperti yang di Cianjur gitu, ada misalnya salah satu orang tuanya penjual bubur ya, dan 2 hari di rumah sakit tidak jualan ya, secara diam-diam kita berikan kompensasi untuk tidak jualannya itu. Di Bogor juga demikian. Beliau bilang seperti itu gitu Pak. Apakah itu bisa dibilang lalai Pak? Ya, ya lalai. Jadi ada kelalaian yang belum di yang tidak istilahnya itu. Ada kelalaian, tetapi begini, kelalaiannya itu bukan berarti kelalaian yang disengaja, gitu ya. Kelalaian disengaja karena begini. Nah, ini kan sebenarnya gini, ini kan hal-hal baru gitu ya, hal baru. Jadi kalau hal baru, kalaupun produk perusahaan pasti ada tes market dan segala macam. Nah, ini kan di program pemerintah nggak ada tes market seperti ini. Jadi kelalaiannya itu begini, kelalaiannya itu yang jelas ini adalah kelalaian dari SPPG-nya, pengelolanya. Kenapa? Ini kan peristiwa ini terjadi ketika mereka juga sudah 3 bulan, 4 bulan. Ya. Jadi bukan kelalaian dari BGN-nya. Tapi kan mereka tidak memikirkan risiko jangka panjang ketika Ya, makanya ini ada lesson learn, harapannya gitu ya, harapannya ketika orang membangun sistem ini harusnya orang itu sudah, artinya gini. Begini. Kalau kita jadi konsepnya ada, misalnya gini, saya mau kasih ilustrasi terkait PMK kerbau ya, sapi, ya kan, kebijakan. Dulu sebelum masuk daging kerbau, pemerintah itu membuat kebijakan zero defect. Artinya mitigasinya, risikonya betul-betul nol. Jadi tidak perlu ada resiko memikirkan terjangkit karena memang bagaimana upaya pencegahannya agar itu terjadi. Nah, termasuk ini. Jadi akan sangat kurang pas kalau di awal sudah orang berpikir, oh ini gimana nih kalau ada resiko keracunan. Nah, jadi SOP yang dijalankan sebetulnya sudah memitigasi untuk jangan sampai terjadi tingkat keracunan. Begitu, ya paham ya? SOP-nya udah dirancang untuk mencegah Untuk keracunan mencegah. itu. Jadi buat apa kita berpikir begitu, gitu kan? Karena SOP-nya dirancang sudah tidak melakukan begitu, sudah tidak dirancang sudah demikian rupa agar hal itu tidak terjadi. Nah, ternyata kejadian, kan itu kan? Nah, berarti di sini ada yang bocor. Nah, itu makanya harus evaluasi. Nah, siapa di sini yang lalai? Yang mutlak berarti pasti ada di pihak BPG-nya. Oleh karena itu, sekarang BGN sudah melakukan, Kak Ombudsman meminta agar BGN melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap persoalan-persoalan ini. Karena beda-beda case-nya. Dan kami juga tidak mau berspekulasi apa yang menjadi penyebab ini. Karena penyebabnya bisa saja murni bahan baku, murni karena misalnya teknik memasak, murni karena persoalan pengiriman, bahkan bisa saja ada unsur kesengajaan misalnya, gitu kan, dalam kasus-kasus seperti begini, kan? Yang jelas tadi seperti disampaikan, ini program ini tensi politiknya udah terlanjur tinggi, gitu ya. Untuk dari pihak ombudsman ada nggak pihak vendor atau MPG yang itu akan sanksi?
Satu, kalau itu ternyata kesalahan tadi, makanya kan tadi minta dievaluasi, harus dikenakan sanksi. Nah, cuma sanksinya apa? Karena begini juga, antara kami ini kan sudah memberikan pelayanan, jangan sampai sanksi ini mengganggu pelayanan. Jangan sampai sanksi ini nanti ternyata pemain baru melakukan hal yang sama juga. Jadi ini harus betul-betul dilihat keberlanjutan ke depan. Tetap harus ada sanksi, tapi sanksinya seperti apa ini yang harus betul-betul diperhatikan. Contoh sanksinya itu mungkin bukan sanksi hukum, tapi sanksi misalnya untuk menetapkan standar kualitas. Ya, semakin ketat standar pelaporan dan lain sebagainya. Sanksinya bisa saja membangun SOP tidak. Jadi SOP-nya bisa saja tidak apa ya, harus memang lihat kondisi di lapangan gitu ya. Kan misalnya contoh sumber air gitu kan. Ada dapur di sini, sumber airnya sumur, yang satu sumber airnya ledeng. Nah, ini kan nggak bisa di SOP-kan yang gitu kan, satu gitu kan. Tetapi yang jelas berarti harus ada untuk kategori kasus ini ya harus ada spesifikasi khusus gitu ya, terkait SOP-nya. Jadi harus adaptasi SOP itu dengan Fleksibel lah gitu, ada memenuhi fleksibel. memenuhi bukan yang fleksibel kayak gitu ya. kondisi-kondisi Intinya tertentu gitu ya SOP-nya Pak ya. harus rigid, harus ketat gitu. Tapi ini harus sesuai dengan persoalan yang ada di Adaptif. lapangan. Adaptif ya itu maksudnya Adaptif ya. SOP-nya harus adaptif. Adaptif ya betul. Oke.